Amma Ba'du, yang sama-sama kita hormati Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Dr. Muhammad Munir MAG, yang sama-sama kita hormati Kasubdit PAI pada PAUD dan TK, Bapak Bruri, yang sama-sama kita hormati para Kasubtim, serta para hadirin yang hadir baik melalui Zoom maupun secara luring. Yang terhormat narasumber pada sesi di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada sesi siang hari ini, di saat kita dalam keadaan puasa, kita akan menambahkan nilai pahala kita dengan mengikuti kegiatan Direktorat PAI yang kali ini akan mengupas satu tema yang sangat penting sekali buat para pengawas dan guru khususnya di seluruh Indonesia, terkait dengan perubahan surat edaran tentang jabatan fungsional guru. Nah, karena itu sejak diterbitkannya PAN RB 21 2024, maka kewajiban dari instansi pembina yaitu Kemendikbudristek, sekarang Kemendikdasman, melakukan konsolidasi untuk menerbitkan beberapa regulasi sebagai turunan. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah terbit edaran terkait dengan penetapan jabatan fungsional. Nah, ada 4 hal yang perlu kita kuasai informasinya untuk kita bisa ikuti, yaitu jabatan fungsional guru sebagai pendamping, sebagai pamong, sebagai penilik. Untuk itu, Direktorat PAI supaya tidak keluar dari pemahaman yang keliru gitu, maka pada kesempatan ini mengundang narasumber dari Kemendikbudristek, Kemendikdasman, yang bernama Ibu Dr. Anda Gatri Sri Utami MID. Beliau akan memaparkan terkait dengan surat edaran yang baru-baru ini turun untuk mensikapi perubahan jabatan fungsional guru. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan paparan beliau, sedikit saya sampaikan biodata beliau. Nama lengkap Dr. Anda Gatri Sri Utami MID, tempat tanggal lahir di Bandung tahun 1960. Pendidikan terakhir S2, jabatan saat ini pengembang teknologi pembelajaran ahli utama, unit kerja
Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik Ditjen GTKPG. Alamat kantor Gedung D, lantai 14, Kemendikdasmen, Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta Pusat. Demikian sedikit uh, informasi terkait dengan biodata narasumber kita. Insya Allah beliau akan memaparkan terkait dengan tema kita pada kesempatan ini kurang lebih 3 jam sampai pukul 5 dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum beliau memaparkan, sedikit mungkin saya kasih gambaran terkait dengan problem posisi guru dan pengawas khususnya di Kementerian Agama. Yang pertama, eh, pengawas pendidikan agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang induk kepegawaian di Kemendikbud, ada juga yang di Kementerian Agama. Khusus bagi mereka yang induk Kementerian Pendidikan, banyak terhambat karena tidak masuk dalam sistem Simtendik, sehingga penilaian kinerja mereka kalau tidak diatasi oleh Kemendikbud akan mengganggu kinerja mereka di sinkronisasi dengan BKN-nya. Begitu juga kalau kita pahami bahwa pengembangan karir guru diantaranya menjadi pendamping, kepala sekolah, dan seterusnya. Kalau akses bagi mereka yang khususnya di induk kepegawaian Kemendikbud tidak mendapatkan solusi, maka ke depan guru yang meningkatkan karirnya menjadi pendamping satuan pendidikan akan terhambat pula. Maka notabene yang berbasis pendidikan agama Islam juga akan tertutup. Karena itu mudah-mudahan apa yang beliau bisa sampaikan menjadi hal yang sangat penting bagi teman-teman yang saat ini membutuhkan dibukanya akses ke Sintendik sehingga pengelolaan kinerja mereka bisa teratasi. Mungkin itu sebagai pengantar yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya beliau nanti akan memaparkan terkait dengan jabatan fungsional dan pelaksanaan uji kompetensi. Kepada beliau Ibu Gatri, kami persilakan. Iya Bu, kameranya pakai untuk menginikah menjadi setim Bu. ya Sati. Dari Mijibo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, sore hari ini siang ya Pak ya, masih siang sebenarnya ya. Siang hari menjelang sore, NTP yang mau saya sore. berkesempatan hadir mewakili Pak Direktur persisnya, Pak Zaki. Hatur nuhun tadi sudah diperkenalkan ya nama saya sebagai pengantar. Pak Direktur menitipkan pesan. Beliau sebetulnya ingin hadir di sini bersama Bapak Ibu. Saya juga sudah berusaha, Pak, bagaimana kalau Bapak hadir daring, tapi kelihatannya tidak memungkinkan, sehingga beliau mengutus saya untuk hadir bersama Bapak Ibu secara luring di sini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang juga hadir di ruang Zoom, ya, meskipun jauh berada di mana-mana, tapi insya Allah mari kita berbagi Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama mencermati, kemudian nanti memikirkan gimana baiknya gitu ya, karena
perubahan adalah satu keniscayaan, sehingga kita untuk menapak ke depan transformasi menjadi satu hal yang penting, langkah penting untuk dilakukan di semua lini. Bapak Ibu sehat semuanya ya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah mencatat apa yang disampaikan Kang Zaki ya, di Sundanya Kang. Jadi saya panggil Pak Jaki gitu. Eh, eh, dan untuk kesekian kalinya ini punten, saya hadir bersama grup PAI lagi gitu. Jadi saya sebenarnya sejujurnya rada-rada grogi nih. Ya ketemunya sama pengawas pendidikan agama Islam. Baik, Bapak Ibu izin saya ingin share screen dulu ya untuk bahan pemantik ya diskusi kita. Ya, sudah. Oh ya, saya ingin memonitor dulu apakah suara saya cukup terdengar jelas, Bapak Ibu? Cukup, cukup. Jelas. Terdengar jelas, Bun. Jelas ya. Sangat Alhamdulillah. jelas, Bunda. Sudah muncul ya. Oke, Ya, sudah. baik. Bapak Ibu, gini, saya akan memulai sesuai dengan permintaan ya. Di sini kan temanya adalah transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah dan pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional. Nah, saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat itu sudah melakukan integrasi 4 jabatan fungsional. Sudah ya? Sudah mengetahui, Bapak Ibu? Insya Allah sudah. Sudah. Sudah mengikuti sosialisasinya ya Pak ya? Mudah-mudahan sudah semua ya. Atau kalau misalnya tidak hadir nggak apa-apa, itu di YouTube masih ada ya, jadi bisa Ada yang belum, Bu. dicermati. Nah, Bapak Ibu, Ya, sorry. konteksnya ketika kita bicara transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah ini tidak terlepas dari eh, kaitannya dengan bagaimana kemudian instansi pembina ya saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimplementasikan apa yang menjadi pesan dalam Peraturan Menpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru ya. Nah, Ibu Bapak, saya ingin sedikit mengulas bahwa di era pemerintahan yang baru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sudah berpecah menjadi 3 kementerian dan kami di antaranya ini adalah di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di mana secara fungsional Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu menjadi pembina untuk jabatan fungsional guru, ya, pengawas sekolah pamong belajar penilik, kemudian Widya Prada, Widya Basa, terus ada pengembang kurikulum dan seterusnya ya, saya lupa itu ada masih banyak. Nah, kemudian sesuai dengan amanah dari Permenpan RB 1 tahun 2023 yang antara lain di situ menyatakan penting untuk kita melihat perspektif ya bahwa pada konteks pembinaan karir itu bisa dilakukan secara lebih lebar ya artinya dan di sini bisa dilakukan dengan fleksibel atau disebutnya agile. Maka dari sekian jabatan fungsional kemudian yang di bawah pembinaan teknis Kementerian saat ini Kementerian Dikdasmen ya pada saat itu Kemendikbudristek itu melakukan integrasi untuk 4 jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional guru. Nah, di era kepemimpinan Bapak Menteri Dikdasmen, Bapak Abdul Mukti, ya, kebijakan pendidikan nasional ini, Bapak Ibu,
mengusung pada uh, apa yang menjadi cita-cita Presiden, yaitu untuk bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, misi Presiden tersebut dituangkan dalam 8 cita-cita atau asta-cita ya. Dan yang terkait langsung dengan kementerian kita adalah yang asta cita keempat ya. Ini saya tidak perlu baca satu-satu. Intinya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dalam kurung ini spesifik pada generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Maka atas dasar asta cita tersebut, Bapak Menteri mengusung eh, apa yang menjadi tugas dan misi untuk mencapai Indonesia maju itu melalui pembentukan generasi emasnya, yaitu pendidikan bermutu, pendidikan untuk semua. Nah, di sini juga ada 8 ya program prioritasnya Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan bermutu untuk semua ini dilakukan melalui 8 intervensi. Dan tentu saja di sini ada yang kaitannya langsung dengan PTK ya. Bagaimana pendidik dan tendik kompeten. Nah, kata kompeten ini maknanya sangat luas dan dalam Bapak Ibu ya, dan sejahtera. Jadi tidak hanya kompeten artinya siap dan memiliki kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga di berikutnya adalah yang sejahtera, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini agar apa? Agar mampu untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, Ibu Bapak, kemudian layanan pendidikannya yang seperti apa? Layanan pendidikannya tetap sesuai dengan jenjang jalur baik formal non formal ya, inklusi, termasuk juga menyiapkan pengembangan talenta-talenta unggul dan seterusnya. Ya. Nah, Ibu Bapak, nah dari situ kemudian kebijakan yang sudah di diinisiasi di pemerintahan sebelumnya melalui integrasi 4 jabatan fungsional ini dimaknainya adalah bagaimana pengelolaan PTK khususnya pada eh, jenjang pendidikan dasar menengah ya, baik di jalur formal dan non formal itu dapat ditangani secara efisien dan efektif. Konsepnya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebelum integrasi kan kita mengenal 4 jabatan fungsional ini. Dan di sini kelihatan yang formal ditangani oleh guru misalnya ya. Kemudian yang non formal itu ada pendidik non formal yang disebut pamong belajar. Kemudian pada konteks fungsi pengawasan, jalur formal itu ditangani oleh JF pengawas sekolah. Ya, sedangkan untuk non formal ditangani oleh JF penilik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bandanya ada aspek pembelajaran, kemudian ada fungsi pengawasan atau pemantauan untuk memastikan apa tadi layanan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kemudian dari hasil konsep ini dengan pembahasan dan waktu itu juga saya kebetulan 1-2 kali itu sempat bertemu dengan perwakilan dari Kemenak, Pak Zaki ya. Itu eh, sudah mengakomodir juga ya apa yang menjadi kepentingan Kemenak misalnya ya. Jadi kita melakukan diskusi juga tidak hanya di internal Kementerian Dikbudristek pada saat itu, tapi juga kami mengundang unsur dari instansi pengguna ya, baik dari Pemda maupun yang pusat itu khususnya dari Kemenak. Nah, ini artinya dengan mengintegrasikan formal non formal ya tidak ada dikotomi, harapannya eh, semua mendapat perlakuan yang sama, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya. Ya, diharapkannya seperti itu. Nah, ini sekali lagi arahnya nanti adalah agar para PTK ini juga bisa segera
eh, mengerjakan apa yang menjadi transformasi pendidikan ya secara lebih efektif dan efisien. Kemudian pengelolaan yang menjadi salah satu hal pertimbangan adalah fleksibilitasnya. Jadi harapannya dengan pengembangan karir yang lebih fleksibel itu, kalau misalnya Bapak Ibu akan beralih jabatan dari guru ke pengawas sekolah misalnya, ketika JF-nya itu masih sendiri-sendiri, salah satunya adalah diperlukan syarat uji kompetensi. Nah, dengan integrasi ke dalam satu JF, maka konteks penugasan ini menjadi bagian yang terintegrasi di dalam JF guru. Kalau begitu, nomenklaturnya tidak ada lagi JF pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Karena semua sudah masuk ke dalam satu nama jabatan, yaitu JF guru. Nah, nanti mari kita lihat Bapak Ibu ya, Ibu, konsepnya kan Ibu. seperti ini. Kemudian posisinya di mana pada penugasan ini di dalam Permen Pan RB 21 tahun 2024 itu dikatakan di pasal 8 bahwa eh, semua itu kan nanti menyatu ke dalam JF guru. Berarti Bapak Ibu penyesuaian penyesuaian jabatan fungsional menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah ya, baik Pemda maupun Kemenak. Nah, di sini kemudian setelah itu tahap keduanya adalah mengeluarkan penugasannya. Penugasan yang seperti apa? Ini di pasal 8 sudah dinyatakan guru dapat diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Kalau ini tidak ada isu ya Bapak Ibu ya karena masih konteksnya guru. Kemudian yang kedua adalah pendamping satuan pendidikan. Nah, pendamping satuan pendidikan itu sesuai dengan transformasi peran pengawas sekolah yang sudah digulirkan di 2023, kita tidak lagi menggunakan eh, tidak lagi menggunakan pengawasan sekolah ya, tetapi melaksanakan fungsi pengawasan melalui pendampingan. Nah, ini menunjukkan adanya kesetaraan dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah. Jadi di sini pengawas sekolah yang terkesan eh, memaknainya itu sebagai satu hal yang jabatan yang memerlukan yang seolah-olah terkesan hierarki begitu Bapak Ibu ya ini dengan menyebutkan fungsi pada pengawasan melalui pendamping ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan ya. Nah, di sini pendamping satuan pendidikan ini cakupannya dua ini Bapak Ibu ya. Baik yang tadi saya sebutkan ya di jalur formal maupun non formal. Kemudian yang ketiga adalah penugasan pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi pamong belajar nantinya Ibu Bapak itu juga sudah tidak disebut lagi nomenklaturnya sebagai pamong belajar tetapi jabatan fungsional guru yang diberi penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Ya, jadi agak berbeda kalau pendamping satuan pendidikan ini terintegrasi formal non formal, sedangkan pamong belajar ini fokus pada non formal pendidiknya ya. Sedangkan kalau guru itu kan udah tegas itu adalah pendidik pada jalur pendidikan formal. Kemudian yang D adalah peran lain yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Nah, saat ini Bapak Ibu ya posisinya Permenpan RB 21 2024 itu kan ditetapkan tanggal 23, Pak. Ya, sebetulnya ditetapkan awal Desember kalau nggak salah ya. Tapi kemudian diundangkan tanggal 23 Desember 2024. Jadi posisi saat ini kami itu sedang menyiapkan berbagai regulasi turunan untuk implementasi dari Permenpan RB 21 tahun 2024 ini. Yang sedang berproses antara lain yang pertama itu Pak, penugasan guru sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, itu regulasi sendiri juga itu. Nantinya akan berbentuk peraturan menteri. Kemudian yang kedua juga ini, peraturan menteri ya, RPM-nya sedang disiapkan pendamping satuan pendidikan.
Yang C juga demikian. Jadi, eh, apakah nanti peran lain yang ditetapkan akan muncul dalam satu RPM tersendiri atau terintegrasi di dalam itu? Ini masih sedang dalam pembahasan. Kemudian eh, dari Permenpan RB itu sendiri, Bapak Ibu, saat ini juga sedang berproses juknisnya, ya. Kalau dulu Bapak Ibu masih ingat mungkin ya Permenpan RB pengawas sekolah atau JF guru itu biasanya kan ada juklaknya dulu ya Pak ya. Kemudian ada peraturan menteri tentang juknisnya. Nah, ini nanti versinya jadi satu. Peraturan Menteri Juklak Juknis Jabatan Fungsional Guru. Ini juga sedang berproses. Jadi pada kesempatan ini kita diskusi Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang memang sudah cukup fix gitu arah kebijakannya, tapi juga masih sangat banyak yang tadi pun siang saya sebelum ke sini kami berakhir itu rapat sekitar jam 12:04 Pak. Itu Pak Dir sempat eh, hadir juga di ruang Zoom begitu. Itu juga masih mendiskusikan bagaimana nih konteks pendamping satuan pendidikan. Apakah konsepnya untuk masa depan berarti itu ada fleksibilitas, artinya seorang pendamping satuan pendidikan ini mengampu untuk satuan pendidikan formal dan non formal, atau seperti apa? Ini tadi juga masih didiskusikan. Terus bagaimana dengan kompetensinya? Ini juga masih belum masih masih dalam pembahasan. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini kondisi di instansi pembina itu masih sangat dinamis untuk menyiapkan berbagai regulasinya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya nanti kalau pertanyaan-pertanyaan jadi jawabannya masih mengambang gini Pak Jaki ya. Mohon dimaklumi. Tapi tentu secepatnya jika sudah ada pasti akan segera disosialisasikan. Nah, kemudian hal penting mungkin yang perlu juga ini adalah sekilas tentang apa muatan di Permenpan RB 21 tahun 2024 ini eh, mengatur tentang kedudukan, ya, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang. Ini tidak berubah. Konteks yang diatur di Permenpan RB ini adalah yang statusnya PNS. Begitu Pak Jaki ya, yang statusnya PNS. Kedudukan guru ini kembali ya, nomenklaturnya adalah guru, jabatan fungsional guru, kedudukannya sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Apakah itu ada di Kemenak ya, ataupun di Pemda, atau mungkin di Kementerian Pertanian? Ini kita belum belum tahu persis ini Pak ya, karena setahu saya guru itu juga ada itu di Kementerian Pertanian yang sekolah-sekolah kejuruan pertanian ya kalau nggak salah itu kan ada yang di bawah binaannya Kementerian Pertanian. Kelautan juga ada seingat saya ya. Kemudian tanggung jawabnya kemana? Ini kembali ke norma yang berjalan saat ini, jadi tidak ada perubahan seperti itu. Kemudian klasifikasinya juga tidak berubah karena itu JF guru ya, integrasinya ke dalam JF guru, maka rumpun klasifikasinya tidak berubah. Kategorinya keahlian. Nah, ketika kita di sini sudah menyebutkan keahlian, karena dari awal juga JF guru itu adalah jabatan fungsional keahlian dengan 4 jenjang, ya, maka nanti ada implikasi-implikasi bagi pamong, penilik maupun pengawas sekolah, misalnya yang belum S1. Karena kalau keahlian itu kan salah satu syaratnya adalah ijazahnya S1. Dan yang kedua memiliki sertifikat pendidik ya, antara lain itu. Jadi mitigasinya lalu apa ya bagi 3 JF yang terintegrasi ke dalam JF guru itu ya. Nah, jenjangnya Bapak Ibu ini tidak berubah ya. Mulai dari pertama, muda, madya, utama. Jadi kalau Bapak Ibu ingat Pamuang Belajar itu hanya ada 3 jenjang, justru terintegrasi dengan JF Guru menjadi 4 jenjang ya seperti itu. Kalau penilik pengawas sekolah itu sama ya masih 4 jenjang, tetap 4 jenjang juga. Jadi artinya tidak ada perubahan yang berarti. Kemudian
Nah, yang berbeda lagi Bapak Ibu, kalau di JF Guru sebelumnya, itu versi tahun 2009 ya, kalau nggak salah itu Pak Zaki ya. Kemenpan RB 16 ya, kalau nggak salah ya, 2009. Itu kan tugas guru pertama, muda, madya, utama itu kan tidak dibedakan ya. Nah, Menpan sebenarnya sudah mengingatkan instansi pembina ini kementerian kami ya. Ini mestinya ada perbedaan gitu. Untuk apa ada level jenjang ya, tapi ternyata pekerjaannya tidak ada bedanya. Secara normatif Bapak Ibu sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, apa yang menjadi tugas JF Guru itu kami biasanya menyebutnya 5M. Pertama adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Karena guru BK kan sebutnya bukan pembelajaran ya Bapak Ibu ya, itu adalah pembimbingan. Kemudian setelah direncanakan pembelajaran atau pembimbingannya, dilakukan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan. Setelah itu dilakukan penilaian pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian, nah ini adalah M yang ketiga, pembimbingan dan pelatihan peserta didik. Nanti akan ada perluasan ya, pemaknaan dari pembimbingan dan pelatihan peserta didik, tapi nanti nunggu regulasinya keluar lagi ini Bapak Ibu ya. Dan kemudian serta pelaksanaan tugas tambahan kalau ini tidak ada perubahan yang Bapak Ibu sudah mengenal misalnya sebagai apa Bapak Ibu sebagai bendahara terus apa tugas tambahan itu contohnya kepala perpustakaan wa, terus wakil kepala sekolah ya Ya, kepala lab misalnya lab. ya seperti itu koordinator pengelolaan Ya, kinerja, ya. koordinator PKB, instruktur, iya untuk yang kejuruan ya Bu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada peraturan menteri yang terpisah tentang kesesuaian atau yang dulu disebut linearitas, ya, dengan beban kerjanya gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam Permen Pan RB pembedanya di mana? Ahli pertama, muda, madya, dan utama. Nanti Bapak Ibu cukup melihat perangkat pada kata kunci perangkat pembelajaran. Ya, dia melaksanakan tugas kalau ahli pertama itu melaksanakan tugas paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia. Jadi itu yang sudah ada standar gunakan. Ya, tapi juga melakukan secara berkala refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, di tingkat muda ya atau di jenjang ahli muda, jadi perangkat pembelajaran yang tersedia sudah dilakukan modifikasi. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ahli madya menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan terapannya minimal untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dulu bisa berkolaborasinya di dalam komunitas ya, misalnya di MGMP, KKG dan seterusnya ya atau di komunitas belajar ya. Dan kemudian di jenjang yang tertinggi adalah menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk dirinya sendiri dan guru lain. Jadi kalau yang madya itu digunakan untuk sendiri, yang utama itu digunakan juga untuk guru lainnya. Jadi seperti itu Pak, Bapak Ibu ya, pembeda antara pertama muda, madya, utama itu di sini sudah dimunculkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi tugas jabatan ya. Artinya nanti tugas jabatannya juga dengan demikian untuk yang penugasan ini juga akan ada rumusannya. Jadi semua itu Bapak Ibu akan berujung pada beban kerja ya. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 25 ya kalau nggak salah 25 tahun 2024 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah itu sedang dalam proses
perubahan saat ini. Regulasinya juga sedang disesuaikan. Jadi nanti akan ada penyesuaian untuk kepala satuan pendidikan formal, non formal, nanti beban kerjanya seperti apa. Begitu juga untuk pendamping satuan pendidikan formal dan non formal, ekivalensinya seperti apa, ya. Demikian juga untuk pendidik pada jalur pendidikan non formal atau peran lain. Nah, ini sedang dalam proses, insya Allah udah, setahu saya udah sekitar 80% lah eh, progres dari RPM tersebut. Ya, Bapak Ibu, ujung-ujungnya apa sih beban kerja? Kenapa harus tahu juga tugas jabatan dan beban kerjanya adalah salah satunya untuk kinerja, tapi juga untuk pemberian tunjangan profesinya, TPG-nya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang langsung ter ini ya, apa yang langsung terkait dengan 4 JF ini, Bapak Ibu, khususnya 3 JF ya, baik untuk pamong, penilik maupun pengawas, ini ada pembahasan tersendiri di dalam ketentuan peralihan di bab 10 di pasal 23, Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pasca integrasi ini, maka perlu dilakukan langkah pertama melakukan penyesuaian jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki JF Pamong Belajar Ahli Pertama dan Penilik Ahli Pertama. Mengapa pengawas di sini tidak ada? Karena memang pengawas sekolah tidak ada yang jenjang ahli pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian ke dalam JF guru ahli muda untuk PNS yang menduduki JF pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Dan yang ketiga adalah untuk yang JF guru ahli media. Nah, mana yang akan disesuaikan di sini adalah bagi JF pengawas ahli media, ini nggak keluar ya, ah, ah, nggak muncul slide-nya. Iya. JF ahli media Bapak Ibu itu untuk nomenklatur perubahan dari JF pengawas ahli media, ahli pamong belajar, dan penilik ahli media. Pelaksanaannya sampai kapan? Pelaksanaannya paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Artinya sampai dengan 22 Desember tahun 2026 ya. Karena ditetapkan 2024, kemudian 1 tahun itu akhir tahun ini, jadi 2 tahun ke depan itu artinya di 2026. Nah, kemudian yang kedua, lalu setelah disesuaikan, PPK menugaskan guru ya dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi langkah pertama kan baru penyesuaian ke dalam JF guru. Nah, itu keluar satu SK. Kemudian SK yang kedua adalah penugasannya. Guru yang sebelumnya menduduki JF pengawas sekolah dan JF penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi konteksnya kembali ke yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, yang ini gitu ya. Kembali pada yang pasal 8 itu. Nah, kemudian guru yang menduduki yang sebelumnya menduduki JF pengawas sekolah, pamong dan penilik wajib memiliki sertifikat pendidik. Ya, paling lama 2 tahun. Jadi ini sama. Masa penyesuaian dengan masa untuk memperoleh sertifikat pendidik itu dipastikan nggak boleh lebih dari 2 tahun. Seperti itu. Dan itu berakhirnya sama di 2 Desember tahun 2026. Nah, bagaimana dengan yang ahli utama? Di Kemenak ada ya Pak ya, yang ahli utama. Nah, yang khususnya jenjang utama untuk JF pengawas sekolah dan penilik, itu tidak dilakukan penyesuaian ke dalam JF guru. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan substansial di sini
terkait dengan batas usia pensiunnya. Nah, di dalam ketentuan peralihan ini, pada saat diundangkan Peraturan Menpan RB 21 2024, pengawas sekolah utama dan penilik utama tetap menduduki jabatan tersebut, jadi tidak disesuaikan, ya, sampai usianya 65 atau BUP atau pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti banyaklah yang dimaksud di situ ya. Nah, tetapi di sini kemudian instansi pengguna Pemda maupun Kemenak perlu mengeluarkan surat tugas bagi para JF pengawas sekolah atau JF penilik ahli utama itu ya, yang menduduki jabatan dengan tugas ya, tugasnya menduduki di jabatan guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi tidak dikeluarkan SK penyesuaian, tetapi dikeluarkan SK penugasan sebagai untuk menduduki JF ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian angka kreditnya gimana? Angka kreditnya tetap di bawah utuh, Bapak Ibu ya. Bahkan nanti di dalam SK penugasan itu akan dicantumkan angka kredit PAK terakhir itu ditambah dengan SKP, hasil SKP tahun 2025. Ya, seperti itu Bapak Ibu sesuai di edaran ya SE yang Bapak Ibu sudah baca yang ditandatangan tanggal 6 Maret 2025 yang lalu ya. Nah, demikian juga untuk kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong dan penilik ya. Ini yang terkait dengan formasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Pan-RB ditetapkan sebagai kebutuhan JF guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi secara otomatis formasi pengawas pamong penilik yang sudah ditetapkan oleh Menpan itu juga otomatis adalah menjadi formasi JF guru seperti itu. Nah, di sini juga ada ketentuan peralihan yang lain ini Bapak Ibu ya. Karena ternyata dari hasil data itu masih ada guru-guru yang ternyata di bawah pangkatnya itu masih di golongan 2. Nah, bagaimana kebijakannya? Nah, khusus untuk guru yang masih di bawah golongan 3A, secara otomatis berarti dia belum memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang diakui ya. Nah, tetap nanti diberi tugas jabatan, artinya diangkat dan melaksanakan tugas jabatan fungsional guru di jenjang ahli pertama. Nah, peng-SK-annya ini harus dilakukan paling lambat 1 tahun ya. 1 tahun berarti 31 Desember 2025. Tahun ini juga. Seperti itu. Ini untuk guru-guru yang di bawah S1, yang belum S1 dan golongannya masih di bawah 3A. Ya, oke gitu ya. Nah, lalu diberi kesempatan untuk kelompok guru yang sedemikian itu diberi waktu paling lama 10 tahun untuk meningkatkan kualifikasinya. Nah, mudah-mudahan pemerintah, artinya kementerian juga sudah menyiapkan ya, sedang dalam pembahasan juga Bapak Ibu ya, afirmasi apa yang bisa diberikan untuk percepatan peningkatan kualifikasi S1 atau di D4 bagi guru-guru kelompok yang seperti ini ya, kondisi seperti ini. Nah, kita juga mendengar Bapak Ibu ada kebijakan dari BKN ya untuk melakukan pemutihan ya Pak ya, belum lama ini kan. Jadi yang sudah memiliki ijazah S1, diploma 4, tapi belum mendapat persetujuan BKN, itu akan ada pemutihan. Ya, jadi kita nggak usah susah-susah lagi gitu, keluar biaya lagi, gurunya untuk kuliah lagi. Jadi semua yang kemarin izin belajarnya bermasalah, mungkin ya yang jaraknya lebih dari 60 kilo. Terus apalagi Bapak Ibu akreditasi perguruan tingginya atau prodinya kan minimal B ya.
Kalau C itu katanya nggak diakui dan seterusnya. Nah, ini sudah ada kebijakan pemutihan. Tapi nanti kita tunggu aja ya bagaimana apa peraturan dari BKN-nya sehingga ini juga bisa membantu untuk mengurangi atau mempercepat ya atau afirmasi bagi rekan-rekan kita, Bapak Ibu guru kita yang terhormat ini yang ternyata pendidikannya masih di bawah persyaratan ya, seperti itu. Nah, jika dalam waktu 10 tahun, nah ini tugas bersama artinya ya, tidak hanya pemerintah tapi juga guru yang bersangkutan, kalau masih belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan ya, maka guru itu diberhentikan dan tidak diberi kenaikan pangkat. Itu ketentuannya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mari kita lihat, nah terkait dengan BUP, tadi kan kita eh, perlu juga mencermati karena ada perbedaan Bapak Ibu ya ketika diintegrasikan selesai disesuaikan ke dalam JF guru maka semua jenjang BUP guru itu menjadi 60 ya di Undang-Undang Guru dan Dosen dinyatakan seperti itu. Jadi mau guru ahli pertama, muda, madya, bahkan utama ya untuk pengawas dan penilik yang tadinya mendapat peluang menjadi 65 BUP-nya itu mau nggak mau mengikuti aturan dari JF Guru ya BUP-nya 60. Nah, ini adalah tampilan data dari SIASN kondisi Juli 2024 Bapak Ibu ya. Ini yang jenjang utama aja itu seperti itu ya. Untuk JF Guru itu 67. Kan tidak ada pengaruh apa-apa karena BUP-nya 60, Pak. Nah, yang kita lihat di sini pengawas sekolah ini ada 426 yang usianya 65 itu eh, akan pensiun gitu ya. Demikian juga yang penilik ini ada 22 orang. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak ganti, Pak. Izin lanjut. Silakan, silakan. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya, Nimba makasih Pak Dir. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, em, artinya mudah-mudahan untuk di Kemenak sudah juga menghitung ini berapa yang pensiun ini di setiap jenjangnya ya karena begitu dilakukan penyesuaian ke JF guru itu BUP-nya 60 ya seperti itu. Nah, pendataannya ini menjadi penting untuk nanti juga digunakan dasarnya tidak hanya untuk apa menyiapkan calon-calon penggantinya, tapi juga kita perlu menyiapkan proyeksi atau pemetaan terhadap berapa penugasan yang perlu segera disiapkan. Karena nantinya Bapak Ibu ya, pada konteks penugasan itu juga ada hal yang penting antara lain untuk penyiapan kompetensi itu tidak lagi melalui sertifikat GP atau sertifikat calon kepala sekolah yang selama ini sudah dilakukan misalnya untuk kepala sekolah atau GP untuk pengawas sekolah gitu ya. Tapi ini nanti melalui proses yang disebut pelatihan. Jadi nantinya ada salah satu tahapan ya mereka mengikuti pelatihan calon kepala sekolah untuk penugasan yang di kepala satuan pendidikan dan juga untuk penugasan yang ditetapkan sebagai pendamping satuan pendidikan itu nanti ada pelatihan calon pendamping satuan pendidikan seperti itu. Bapak Ibu ya. Jadi nanti perlu dicermati gitu penyiapan talent poolnya ya untuk pengganti-pengganti pada konteks penugasan apakah itu kepala satuan pendidikan maupun pendamping satuan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk yang tadi ya pendidik pada satuan pendidikan non formal. Nah, Bapak Ibu, kemudian beban kerja itu nggak berubah sebenarnya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Prosedurnya nanti juga insya Allah juga tidak ada perubahan ya. Eh, saat ini sedang bergulir juga perubahan seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Prosedurnya ada rekomendasi gitu, rekomendasi dulu ke kementerian kami, kemudian memintakan penetapannya itu ke Menpan RB gitu. Nah, pedomannya eh, menunggu hasil yang terbaru ya perubahan
Permendikbudristek nomor 25. Kemudian, nah pengangkatannya lalu seperti apa? Pengangkatannya ada 3 cara Bapak Ibu ke dalam JF Guru ya. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian. Nah ini yang area yang sedang kita bicarakan nantinya itu penyesuaian ya. Dan yang keempat adalah promosi. Prosedurnya tetap sama, ini mekanismenya seperti ini Bapak Ibu ya. Penting ada persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan seperti uji kom maupun formasi yang tersedia itu harus dipastikan ya yang sudah mendapat penetapan dari PAN RB. Nah, ini mari kita lihat sekilas saja Bapak Ibu. Kalau pengangkatan pertama ini kan berarti rekrutmen untuk mengisi formasi baru ini dari calon PNS ya. Dan untuk jenjang ahli pertama atau ahli muda. Mengapa? Karena bisa saja itu kalau misalnya itu kualifikasinya udah S2 ya, itu bisa dibuka juga untuk formasi ahli muda. Kemudian nanti dilihat persyaratannya mengikuti Permen PAN RB 1 2023 tentang JF ya. Pengangkatan tetap ya syarat pertama adalah Serdik itu tuh itu menjadi yang melekat ya, tidak bisa meskipun ada kebijakan dari kementerian kami PPG dalam jabatan ataupun prajabatan, tapi nantinya akan dilakukan terintegrasi di dalam sistem rekrutmennya. Ya, dalam berbagai kesempatan kita juga sudah mencermati kebijakan terkait sertifikasi ini akan terintegrasi juga dalam pendidikan S1-nya ya, atau juga nanti melalui skema yang terintegrasi dengan Latsar kalau nggak salah ya. Tapi mari kita tunggu aja ini ya. Ini masih dalam perbincangan. Kemudian, nah calon PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik wajib mengikuti dan lulus diklat profesi paling lama 2 tahun setelah diangkat sebagai calon PNS. Ya, saya kira itu. Kalau tidak nanti ya belum bisa ditetapkan ya JF gurunya. Kemudian yang perpindahan dari jabatan lain, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ada syarat tambahan ya. Artinya kalau perpindahan dari jabatan lain itu ada salah satu persyaratannya adalah dia sudah melaksanakan tugas ya. Guru tersebut sudah melaksanakan tugas di bidang pendidikan yang relevan dengan pelaksanaan tugas guru. Jadi aslinya dia itu sebetulnya masih pegawai honorer atau apa ya, misalnya atau yang baru lulus tapi dia sudah memiliki pengalaman sebagai guru. Paling singkat 2 tahun di sini sertifikat pendidik. Dan karena ini perpindahan dari jabatan lain, berarti dia dari pelaksana, misalnya ya, maaf koreksi bukan honorer tadi, ya. Maksudnya adalah ini para pegawai-pegawai pelaksana gitu, misalnya ya, atau JF lain itu juga dimungkinkan yang akan beralih ke dalam JF guru, ya. Kemudian ada syarat maksimal untuk mengisi formasi di jenjang apa itu terikat pada syarat usia. Misal di jenjang ahli pertama itu usia maksimal 53, ahli muda 53 juga, kemudian 55 untuk ahli madya dan 58 tahun untuk ahli utama. Ini juga sama Bapak Ibu, nantinya ada syarat uji kompetensi dan formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Kemudian yang melalui penyesuaian, nah ini khusus untuk PNS yang telah memiliki pengalaman atau masih melaksanakan tugas di bidang guru, ya. Kemudian PNS dengan formasi JF guru yang masih menjalankan tugas jabatan guru namun belum diangkat ke dalam JF guru. Nah, ini di dalam edaran Bapak Ibu di situ juga sudah ada poin-poinnya gitu ya. Eh, bagaimana pelaksanaan dari ketentuan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apalagi ya? Oke, paling lama 2 tahun ya. Kalau penyesuaian itu paling lama 2 tahun biasanya seperti itu. Mm-mm. Kemudian melalui promosi ini pengertiannya adalah yang diagonal, promosi ke dalam JF guru ya, ataupun misalnya dari JF administrasi ataupun dari antar JF gitu, ataupun yang disebut promosi di sini adalah kenaikan jenjang jabatan.
Ini tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya kira udah cukup memahami ini. Kemudian apalagi ini promosi sudah, pemberhentian ini juga tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Ini saya skip aja. Kemudian, nah ini pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja tadi Bapak mengatakan juga ya persoalan disiplin gitu ya untuk para pengawas madrasah. Nah, harapannya nanti di Juklak Juknis insya Allah akan lebih diuraikan lebih detail lagi ya terkait pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru. Sebetulnya kalau kita lihat ini kan siklus ya, siklus yang dilakukan dalam tahapan pengelolaan kinerja. Ini tidak ada perubahan sebenarnya Bapak Ibu ya, karena dan bulan-bulan Maret ini pasti mereka sedang melaksanakan ini ya pelaksanaan dan pemantauan pembinaan kinerjanya karena perencanaan dan SKP-nya mestinya sudah ditandatangan ya. Kecuali kantor kami Pak belum, cascading-nya belum jadi. Penilaian kinerja juga ya, saya kira yang 4 tahapan ini tidak ada perubahan. Kemudian hasil dari evaluasi kinerjanya itulah yang menjadi angka kredit ya, yang dikonversikan seperti itu. Nah, ada ketentuan juga yang ini mungkin berbeda ya dari versi Permenpan RB 16. Kalau dulu memperoleh ijazah yang diakui kan dihitung selisihnya ya Pak ya. Tapi dengan ketentuan yang baru ini, integrasi ini, ijazah itu tetap diberikan apresiasi untuk angka kredit ya. Tapi nilainya adalah 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian ya. Perbedaannya di situ. Jadi bukan angka kredit S3 dikurangi S2 misalnya ya 50 gitu kan 200 dikurangi 150. Kalau ini enggak. Jadi hanya 25% di jenjang apa dia memperoleh ijazahnya. Kalau dia di jenjang madya berarti memperolehnya 37,5. Contohnya seperti itu hitungannya. Nah, pengembangan kompetensi, nah ini menjadi hal yang menarik karena salah satu rasional dari integrasi JF 4 JF ini ke dalam 1 JF itu adalah konteksnya untuk pengembangan karir. Maka di sini pengembangan kompetensi menjadi bagian yang terintegrasi. Ya, Eh, bagaimana seorang guru, ya, pamong, penilik, pengawas yang sudah terintegrasi di dalam 1 JF akan mendapat penugasan. Nantinya tentunya akan ada fleksibilitas eh, ex penilik misalnya nantinya bisa menjadi pendamping satuan pendidikan formal ya. Tapi untuk siap atau nanti mungkin ya karena jumlah pendampingnya itu saat ini sebetulnya kondisinya kritis. Saya nggak tahu di Kemenak seperti apa, Bapak. Karena kalau di Pemda itu rasionya udah semakin tidak jelas ya. Rasio ideal 1:8 untuk kabupaten atau 1:8 itu provinsi, maaf, 1:10 untuk di kabupaten kota, ini sekarang sudah melampaui itu semua. Bahkan tadi Pak Direktur cerita ada 1 pengawas di mana ya, Karanganyar atau di mana, itu mengampu untuk sekolah di 2 kecamatan. Karena hanya tinggal dia sendiri pengawasnya. Ya, jadi ini sebetulnya kritis ya, maka harapannya di dalam diskusi integrasi JF ini nantinya pamong dan kok pamong, penilik dan pengawas sekolah hendaknya ke depannya itu mendapat sekolah dampingan ya, dua-duanya, baik mengampu yang formal maupun yang non formal begitu. Tapi kan ini perlu pengembangan kompetensinya dulu untuk siap. Yang semula menangani hanya formal, bagaimana dia bisa secara profesional juga kompeten untuk bisa menjadi pendamping satuan pendidikan non formal, SKB ataupun di PKBM ya, seperti itu. Jadi PKB ini menjadi kunci nantinya ya, pengembangan kompetensi itu untuk menyiapkan seberapa agile ya perpindahan penugasan itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini makanya wajib. Kemudian yang kedua, eh, ini juga masih PR ya. Tadi juga siang masih didiskusikan standar kompetensinya ini perlu dibereskan juga.
ya, karena transformasi peran yang sudah dilakukan sampai 2023 rumusannya dan 2024 awal, baik untuk transformasi peran pengawas sekolah, kemudian pamong, penilik, bahkan kepala satuan pendidikan, itu kan sebaiknya juga secara segera gitu mengubah standar kepala sekolah, standar pengawas sekolah, standar pamong, standar penilik yang masih berlaku sampai saat ini versi tahun 2007, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi juga masih dalam perbincangan ini gimana ini kan sudah nggak sesuai dengan kebutuhan saat ini bahkan ke depan. Jadi antisipasinya ketika kita bicara pengembangan kompetensi maka basis dari standar kompetensinya ini juga mendesak untuk disiapkan segera. Ya, kalau begitu bagaimana Bu Garti kalau model kompetensi yang sudah dikeluarkan sebelumnya kan sudah ada itu ya, kepala sekolah, pengawas, pamong, penilik ada udah ada belum ya? Saya lupa ini. Pamong penilik ya, itu eh, itu menjadi bagian yang nanti akan terintegrasi di dalam perubahan itu. Mudah-mudahan ya, kalau tidak saat ini kelihatannya sedang dievaluasi lagi. Apakah model kompetensi yang sudah dikeluarkan dan sudah disosialisasikan itu masih tetap seperti itu? Apakah ada penyesuaian lagi dengan kebijakan saat ini ya? Karena kebijakan Pak Menteri saat ini kan kita bicara tentang pentingnya literasi, numerasi, kemudian eh, karakter ya, pendidikan nilai. Mereka juga perlu dibekali juga ya coding, kemudian kecerdasan buatan dan seterusnya. Jadi ini saya juga belum mengikuti, tapi tadi siang untuk konteks penyiapan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan, calon kepala satuan pendidikan, kita juga kami mendiskusikan juga tentang standar kompetensinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini sekilas info tentang progres yang masih berjalan di kantor kami. Kemudian kenaikan pangkat Bapak Ibu prinsipnya tidak ada perubahan. Konteksnya apa sih kalau naik pangkat? Naik pangkat itu konteksnya adalah angka kredit. Berarti konversi dari SKP ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada ada diskresi atau bagian yang berbeda kalau khususnya untuk guru yang bertugas di daerah khusus yang nomor 5 itu ya, Bapak Ibu ya. Itu di sini diamanahkan memperoleh kenaikan pangkat rutin secara otomatis dan kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali dalam penugasannya di daerah khusus. Ya, ya Bapak Ibu ya, yang menjadi pembeda itu. Kemudian apakah nanti ada kenaikan pangkat istimewa? Ada, ya, yang nomor 4. Tapi ini kan berlaku umum untuk semua PNS juga begitu ya. Kinerja, keahlian yang luar biasa dan seterusnya. Iya, nanti Bapak Ibu kalau untuk konteks kenaikan pangkat kurang lebih seperti itu ya. Eh, Hanya ada kekhususan ini untuk yang bertugas di daerah khusus seperti itu. Nah, kemudian organisasi profesi. Nah, ini nanti juga bagian yang diamanahkan bahwa guru wajib memiliki organisasi profesi. Ya, jadi guru menjadi anggota organisasi profesi seperti itu. Pembentukannya dan seterusnya ini sesuai ketentuan peraturan dan terkait dengan fungsi kementerian kami sebagai instansi pendibna sudah mengeluarkan juga regulasi Permendikbudristek ya nomor 67 tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru. Jadi di dalam peraturan tersebut norma-norma tentang apa yang dimaksud organisasi profesi guru itu sudah ada di situ. Kemudian yang berikutnya tadi ini angka kredit, oke ya Bapak Ibu ya. Eh iya guru di bawah penata ini tadi sudah saya ulas. Nah ini di bagian ketentuan penutup Bapak Ibu ya. Meskipun 4 peraturan jabatan fungsional ini sudah dicabut ya, namun untuk hal-hal yang masih apa yang tidak bertentangan maksud saya itu masih tetap berlaku. Ini juga kami masih memilah-milah ya kemungkinan tadi pada konteks penugasan ya untuk apa yang menjadi tugas penilik pamong
maupun pengawas sekolah itu masih juga dalam kajian apakah itu masih berlaku ya yang ada di dalam peraturan itu atau akan ada perubahan yang substansial seperti itu. Oke, kemudian tindak lanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi pasca apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu awal dikeluarkannya Permenpan RB 21 itu Bu Dirjen GTK sudah mengeluarkan edaran yang pertama ya di bulan Januari yang di sini mewanti-wanti lah kepada semua pihak gitu ya untuk memberikan kepastian bahwa layanan pendidikan itu tetap dilaksanakan ya baik formal maupun non formal ya tugasnya tidak hilang tapi terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru melalui penugasan dan seterusnya ya Bapak Ibu ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah kok nggak jalan ini. Ah, Oke, nah pada masa transisi artinya sebelum dilakukan penyesuaian ke dalam JF guru, para pemangku JF pengawas, pamong dan penilik tetap melaksanakan tugas sesuai JF-nya. Jadi sebelum disesuaikan ya. Kemudian Pemda dan pemerintah juga artinya di sini Kemenak ataupun kementerian lain ya yang memiliki guru tetap memberikan layanan kepegawaian ya. Penghasilan, tunjangan, penghargaan lainnya, layanan yang terkait dengan tata kelola JF guru, pengawas, pamong belajar dan penilik tetap dilakukan sampai dengan keluarnya ini SE ya. Jadi SE itu sebetulnya menjadi bagian dari perangkat pelaksanaan dari eh, keluarnya dari JF guru yang baru ini. Kemudian hal yang penting juga adalah segera dilakukan pemutakhiran data ya. Karena tadi seperti saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ya, yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang golongannya di bawah 3A, belum S1, itu tuh kan ada program-program afirmasi yang perlu segera dilaksanakan dengan durasi waktu yang sudah ditentukan pula ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti persoalan Simtendik bagaimana supaya para pengawas madrasah ini juga bisa melakukan pemutakhiran di Simtendik. Nanti coba kita lihat ya, apakah selama ini kita saya sudah sering mendengar ini ya Pak Zaki ya, PAI. pengawas PAI ya, Dasar, Pak. pengawas PAI khususnya ya, PAI di bawah ya itu kepegawaian Kemendikbud. di bawah induk kepegawaiannya, oh Pemda maksudnya, Iya, yang pegawai Pemda ya, iya. yang pegawai Pemda, Di pegawai. pegawai Pemda ya, pegawai Pemda, khususnya pengawas PAI. Nah ini mungkin yang jadi apa ya? eh, Ini perlu pembicaraan atau menyamakan frekuensi dulu ini, Pak. Karena pengawas sekolah dengan Permenpan 21 tahun berapa? Pak? 2024. Bukan 2024, yang sebelumnya 21 2010. 2010. 2010 itu juga menyebutnya pengawas satuan pendidikan sebenarnya ya. Kemudian di dengan versi yang terbaru ini juga disebutnya pendamping satuan pendidikan. Nah, ini frekuensi yang ini pengawas agama, artinya mapel ya, Rumpun. rumpun, rumpun, mapel gitu kan, atau agama. Ini gimana ini? Karena ini ada perbedaan yang cukup substansial. Di sini adalah konteksnya satuan pendidikan, sementara yang satunya adalah rumpun mata pelajaran. Ini yang kelihatannya kapan kalau perlu ketemu Sudah. dengan Menpan juga. Kan direktur yang baru. Ya, ya. Nanti di Tunggu gitu. ya, ya nanti saya kemarin juga bertanya Pak Dir gimana arahan Pak Dir terkait hal ini. Iya. Jadi perlu duduk bersama lah. Syukur-syukur kalau menurut saya sih akan clear ya dengan Menpan juga gitu. Karena kalau berdua aja kayaknya kurang ini dia ya. Terus ada tetap Menpannya karena kan regulasinya dikeluarkan juga dengan peraturan Menpan. Begitu Pak Jaki ya. Oke. Nah, ini penting karena nanti perlu sinkron dengan SIA SN kan begitu ya Pak ya. Seperti itu. Oke.
Tapi kembali ke nomenklatur jabatannya tadi adalah pengawas satuan pendidikan. Nah, yang ini saya tidak ulang lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang ini juga demikian. Nah, kemudian eh, ini ada satu edaran ya dari Menteri yang dikeluarkan tanggal 6 Maret ya, yang saya kira Bapak Ibu juga sudah mempunyai ini. Nah, ini eh, cukup panjang ini Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan saja. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mangga gitu ya. Tapi di sini sudah lebih versinya sudah lebih lengkap. Harapannya lebih mudah diimplementasikan karena di situ detail gitu ya persyaratan-persyaratan termasuk batas waktu karena dalam rentang 2 tahun masa penyesuaian ini ternyata PR kita banyak untuk melakukan berbagai hal ya penyiapan-penyiapan ya termasuk fungsi kami sebagai instansi pembina dalam memberikan layanan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Seperti itu. Karena harapannya karirnya kalau memang sudah cukup angka kredit formasi tersedia kan itu menjadi hak untuk mereka juga bisa meningkatkan karirnya gitu ya Bu ya. Maka di dalam surat edaran ini antara lain juga sudah memperhatikan hal itu, maka di tahun ini kementerian kami menyelenggarakan 1 kali uji kompetensi kenaikan jabatan ya, UKKJ, yang dijadwalkan insya Allah itu di bulan Juni 2025. Artinya apa? Ini supaya cukup waktu Bapak Ibu untuk nantinya berproses eh, kenaikan pangkat ya, pelaksanaan di bulan Juni, kapan keluar sertifikat kelulusan uji kompetensinya, kemudian formasi jika sudah tersedia, ini kan nanti kemudian akan bergulir ke proses untuk kenaikan pangkat. Nah, berita baiknya Bapak Ibu, kenaikan pangkat itu kan sudah 6 kali dalam 1 tahun ya, ada 6 periode kenaikan pangkat. Jadi kalau versi saya dulu Pak hanya 2 kali di bulan April sama Ya, Oktober. Ini sudah berapa tahun terakhir ini kan sudah 6 kali. Jadi memberi kesempatan untuk mereka segera juga bisa meningkatkan jenjang jabatannya atau melalui jalur promosi tadi ya, melalui persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian em, iya saya kira dari ini sebentar saya exit dulu yang ini. Balik. Iya. Nah, ini juga bagian yang eh, saya Pak Zaki mungkin kalaupun di sini tidak ada peserta pamong ya, tapi nanti siap-siap aja Pak supaya dihitung juga pamong belajar yang belum memiliki sertifikat pendidik itu ada berapa yang di bawah binaannya Kemenak gitu ya. Begitu juga penilik, tapi saya mendapat info penilik itu nggak ada ya di Kemenak ya. Nah, adanya pamong. Nah, ini penting pendataan juga dilakukan untuk segera nanti kami menyiapkan berapa sih sebenarnya target pamong belajar ya, ataupun kalau ada pengawas madrasah ya atau pengawas sekolah yang Pemda itu yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini akan ada afirmasi juga untuk mereka mengikuti PPG, durasinya 3 minggu, dan itu dijadwalkan di semester akhir tahun 2026, kalau tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya, seperti itu. Karena seperti diamanatkan di dalam peraturan Menpan RB itu, waktu untuk memperoleh sertifikat pendidik itu juga dibatasi maksimal 2 tahun. Artinya titiknya sama di 22 Desember tahun 2026. Seperti itu. Nah, sementara data yang dihimpun itu ada 5.232 dari data SIASN Juli 2024. Nah, ini sementara nanti silakan madrasah ya untuk di bawah binaannya Kemenak itu apakah sudah termasuk di dalam itu nanti mungkin perlu saling konfirmasi data juga ya Pak Jaki ya. Seperti itu. Iya, kemudian nah uji kompetensi. Ini bagian yang penting juga ya. Uji kompetensi Bapak Ibu.
tetap dilaksanakan ya Bapak Ibu ya, dengan dan mengacu pada standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional. Jadi artinya tahun ini yang akan, misalnya ada pengawas madrasah yang akan naik jenjang, uji kompetensi masih dibuka. Tapi ya itu tadi ketentuannya hanya sekali tahun ini, yaitu di bulan Juni 2025. Ya, jadi artinya dipastikan sebelum pelaksanaan Juni itu angka kredit sudah mencukupi, terus formasi sudah ditetapkan oleh Menpan. Ya, jadi tersedia kebutuhan jabatannya tersebut. Nah, kemudian apa lagi ini ya? Oke. Oke, nah instansi pemerintah tetap dapat melaksanakan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, ya, serta hak-hak kepegawaiannya dalam jabatan fungsional sesuai dengan nomenklaturnya. Ya, jadi meskipun ini durasinya sampai 22 Desember 2026, artinya layanan yang menyangkut tentang karir, hak kepegawaian itu tetap tidak ada perubahan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang pensiun bagaimana? Apakah harus menunggu penyesuaian nanti keburu pensiun atau gimana gitu? Nah, yang pensiun itu sebetulnya boleh. Jadi dengan edaran yang tadi saya tayangkan itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya untuk pengawas madrasah muda itu kan BUP-nya berapa? Bapak Ibu? Ya, 58. 58 ya, 58. Nah, kalau segera disesuaikan ke JF guru, BUP-nya menjadi 60. Jadi itu lakukan aja segera gitu ya. Tapi konsekuensinya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau pengawas madrasah beralih ke JF guru nambah 2 tahun, TPG-nya kan tetap ada diterima ya. Karena sewaktu menjadi pengawas madrasah juga sudah menerima tunjangan profesi. Kan begitu ya. Nah, agak berbeda dengan pamong atau penilik. Pamong penilik, BUP-nya mengikuti seperti pengawas ya untuk yang muda, untuk yang pertama dan muda itu ya. Kalau mereka kan ada jenjang pertama muda itu 58. Yang Madya 60 ini udah sama dengan guru. Yang utama tadi 65 ya, tapi begitu selesai ini udah passing out aja gitu. Jadi kalau yang naik jenjang dari Madya ke utama gitu ya Pak ya, ini kembali ke BUP-nya bukan 65 tapi 60 seperti itu ya. Yang penyesuaian ya. Makanya kami pun di kementerian belum bisa memutuskan karena ini masih perlu apa ya diskusi lagi. Khusus yang utama, apakah uji kompetensi kenaikan jenjang jabatannya akan dibuka juga? Itu. Karena UKKJ-nya itu kan dilaksanakan di bulan Juni 2025. Apakah ini juga memberi kesempatan pada pengawas ya yang saat ini di Madya untuk juga ikut uji kompetensi ke utama gitu. Karena kan kalau utama berarti masih berlaku yang 65. Iya, seperti itu. Ini yang masih di dalam pemikiran tadi pun siang masih dibahas juga ya. Ini gimana ini? Kan ini muncul ya Bapak Ibu ya di dalam surat edarannya. Ya. Nah, implementasinya seperti apa? Apakah ini hanya dibuka untuk pertama ke muda atau muda ke madya ya? Dan utama apa? Pertama ke muda dan dari muda ke madya saja. Jadi hanya 2 jenjang ini atau juga dibuka untuk yang madya ke utama. Karena apa? Kalau utama, Bapak Ibu, SK-nya yang menetapkan siapa untuk SK jabatannya? Yang menetapkan siapa Bapak Ibu? Presiden. Ya. Nah, ini yang pembatasan-pembatasan ini yang nanti perlu disinkronkan, mungkin tidak untuk dilakukan uji kompetensi madya ke utama. Seperti itu. Ya. Itu beberapa highlight yang saya sampaikan untuk menjadi
Bapak Ibu bisa mencermati lebih dalam lagi dari edaran yang sudah dikeluarkan dari kementerian, itu juga sekaligus menjadi pedoman untuk melakukan pengangkatan guru yang tadi ya, yang masih pelaksana tapi mengisi formasi guru, tapi itu belum juga diangkat ke dalam JF guru. Itu ada di poin 1. Kemudian yang poin 2 adalah antara lain untuk penyesuaian jenjang, pamong, pengawas, penilik ya ke dalam CF guru, termasuk juga ada ketentuan yang nomor 3 itu untuk rekan-rekan kita, para guru-guru hebat kita yang ternyata kualifikasinya masih di bawah S1 dan golongannya masih di bawah golongan 3A. Ya, konteksnya seperti itu Bapak Ibu untuk edaran yang sudah dikeluarkan dari Menteri atas nama Menteri ditandatangan oleh Ibu Prof. Nunuk selaku Dirjen GTKPG. Saya kira itu Pak Zaki dari saya ya sekilas tentang bagaimana progres pasca ditetapkannya Permenpan RB 21 tahun 2024 tentang JF Guru hasil dari integrasi untuk 4 JF tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, mari kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita turkan kepada narasumber kita Ibu Gatri yang sudah panjang lebar menyampaikan isi kebijakan yang sedang dan sudah digodok dari Kementerian Pendidikan terkait dua hal. Yang pertama, penyesuaian jabatan dan pemberian penugasan sebagai langkah awal yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, barusan juga Ibu menyampaikan ada hal-hal yang masih bersifat isu sehingga tidak bisa didiskusikan secara matang, tetapi ada juga hal-hal yang bisa menggembirakan dari informasi yang beliau sampaikan kepada kita semua. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya memberikan waktu yang cukup lumayan panjang untuk bisa mendalami apa-apa yang disampaikan dari Ibu Gatri di kesempatan yang baik ini. Karena itu saya akan membuka termin tanya jawab dalam forum ini. Saya akan mengambil dari dua tempat yang di Zoom maupun yang di Zoom maupun yang di dalam ruangan. Ini yang pertama saya beri kesempatan dulu untuk yang di dalam ruangan, ya. Karena waktu kita cukup panjang, insya Allah banyak kebagian semua yang akan memberikan pertanyaan. Pertama, Bapak Dadi, yang kedua Bapak Syariat, dan yang ketiga Ibu Azza dari Sulawesi. Oke, pertanyaan pertama dulu, ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zaki. Ibu perkenalkan, saya dari Suryadi dari Kanwil tentang Provinsi DKI Jakarta. Pertama ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya di posisi sekarang ini menjadi ketua tim kerja pendidikan Indonesia pada tahun dan Suaranya tidak kedengaran Pak Zaki. kalau saya jadi ketua itu berasal dari guru. Saya berasal awal dari guru pengawas TNI. Dari pengawas TNI saya ditarik menjadi kepala seksi dan sekarang menjadi sebagian saya adalah PTP teknologi pembelajaran. Pertanyaan saya, dan saya punya sertifikat pendidik, karena saya melakukan pendidikan. Pertanyaan saya adalah, apakah JF saya ini sebagai PTP ini bisa kembali menjadi guru atau menjadi pengawas, kembali lagi ke sekolah,
Lalu yang kedua Ibu, eh, terkait dengan kamu belajar pendidikan dari teman, kebetulan teman saya juga di pendidikan itu tuh yang formal menjadi PCG biasanya, yang non formal menjadi kamu belajar pada saat penyekaran kemarin, penyekaran ketemu saya. Hanya memang dia ini kamu belajar ini ada di non formal, terusin pesantren, CPI dan MDT. Pertanyaannya adalah, apakah tadi kan disebut akan ada sertif kamu belajar? Apakah yang sudah memiliki sertif di Uji ini kita itu atau ini disamakan menjadi bisa digunakan untuk sertif? Terima kasih. Silakan lanjut, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu narasumber yang hormat, Bapak Komite saya dan DPC tapi diskusi kami ini mungkin Bapak kita lihat pada saat dan dari tahun 2020 saya 2020 nah, kami PTV tapi sampai sekarang PTV itu masih dapat mudah sementara kita sudah berolah 4 tahun ya dan itu sudah dalam 5 tahun. Jadi kami berpikir untuk apa jadi PTV sementara usia kami yang sangat besar bukan sebenarnya PTV tapi institusi sehari-hari kami maksimal di dalam struktural yang sudah berlaku. Yang kedua, mohon izin, saya tadi sangat tertarik dengan apresiasi luar biasa dan penyampaian itu. Harusnya di waktu ini 2 hari bukan luar biasa. Semoga benar-benar kita perhatikan kalimat yang kita lihat apa yang disampaikan itu bisa kita paham. Jadi saya tadi waktu itu fokus sehingga apa yang saya inginkan itu tadi sudah disampaikan semuanya. Cuma banyak juga saya lupa. Itu saya tadi dari Permenpan RB 21 tahun 2024 yang ada di dalam pasal 8 yang mengatakan bahwasannya DF guru itu bisa diangkat menjadi kepala, jadi menjadi jabatan tambahan. Ada menjadi kepala, ada menjadi pendamping satuan pendidikan, ada menjadi pamong atau pendidikan jalur super formal, bisa juga perlaring yang ditetapkan oleh negeri. Nah, hal ini salah satunya tadi juga memiliki pamong. Jika dia sama dengan tadi, kita juga memiliki pamong, tapi pamongnya itu juga ternyata tidak terlaksana sampai hari ini. Kalau nanti di pamong itu misalnya dengan melaksanakan pamong, seperti tadi ada. Tapi di lapangan sebagai guru formal, sebenarnya di formal di TPA, TPI, MDTA, sampai seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak PTV. Seharusnya kami PTV itu kita sama sekali itu sebenarnya. Nah, bukan kami membuat surat atau kalau nah, ya, yang penekanan karena itu juga adalah apa namanya itu instansi pembinaan ini. Nah, oleh karena itu kita berharap pada kesempatan ini selanjutnya ini mohon tuntasan yang jelas tentang status dari ini. Belum lagi kita membahas tentang status tentang PPI kita. Nah, begitu juga dalam pengawas PPI, waktu itu jadi Pak Zaki ini sebetulnya tidak jelas pada hari ini. Bapak itu pengawas PAI atau pengawas pendamping satuan pendidikan. Tapi kalau saya berpikir
Ini memang sudah lama kita usulkan tentang posisi atau fungsi dari pengawas PAI. Karena kalau saya berpikir pengawas PAI itu kan ada di sekolah. Untuk ada Bapak Ibu. Kenapa wajib ada? Karena di satuan pendidikan itu, kepala sekolah itu adalah sekolah umum, bukan madrasah. Kalau madrasah sudah ada dalam pengawas muslim. Tapi di dalam satuan pendidikan itu, kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMA itu juga banyak yang muslim. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2013 kita pasal 5 tadi yang selalu kita perbincangan itu bahwasanya setiap satuan pendidikan, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak menerima pembelajaran pendidikan dari yang agama. Dan ketika itu nanti pengawas pendidikan agama Islam tidak ada di sekolah itu, maka terjadilah yang melaksanakan kegiatan program agama oleh transport yang tidak seagama itu juga jadi masalah. Oleh karenanya kita berharap kasus masalah pengawas PAI ini secepatnya diselesaikan sehingga tugas pengawas PAI itu perlu kita sarankan adalah pendamping kepala sekolah dalam melaksanakan program khusus. Kita berharap itu yang terjadi sehingga jelas dalam ini. Kemudian yang berikutnya, mungkin Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita Sumatera Utara termasuk pengawas yang sangat minim. Bahkan banyak di kabupaten kota yang sama sekali tidak ada. Tentunya dalam jalan sertifikasi, jika pengawas PAI tidak ada, maka SKMP dan SKMK itu bisa ditandatangani oleh pengawas dasar. Apabila diberikan tugas oleh kantor. Nah, kami di Sumatera Utara memang ada lebih kurang 10 kabupaten kota yang berada di Bangladesh. Tetapi daerah Bangladesh itu tidak ada guru pendidikan agama Islamnya. Yang di sini mayoritas tidak ada pengawas, jarang ada pengawas, gurunya juga minim. Sehingga ketidakadaan pengawas itu banyak hal dalam peningkatan kompetensi guru PAI yang terkendala di daerah-daerah itu karena pengawasnya tidak ada. Nah, kami berharap rekrutmen pengawas untuk PAI khusus afirmasi kemarin yang ada tahap 2, kita sangat berharap sekali afirmasi itu segera diesakan. Kenapa demikian? Karena rekrutmen afirmasi itu belum ada lagi waktu itu pengetaraan, penyesuaian itu. Nah, ketika itu berjalan, baru dapat literasi tentang penyesuaian. Sehingga terkendala PSK, pengawas afirmasi. Jadi kami berharap, insya Allah, dalam waktu dekat, pengawas PAI afirmasi tahap itu segera dilaksanakan. Dan terakhir, Bapak dan Ibu Polisi, dulunya ada guru program. Dan guru program itu dikondisikan untuk persiapan menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, sekarang dari kita mendengar informasi dari juga dari kita tidak ada berhubungan dengan guru program. Berarti rekrutmen itu untuk menjadi seorang pengawas atau kepala sekolah hanya melalui uji kompetensi. Dan yang pengangkatannya atau pengesahannya melalui PPK. Nah, sebagai pertanyaan kita, PPK ini apakah PPK provinsi atau PPK pusat untuk pengesahan atau melakukan rekrutmen itu? Kalau memang itu di provinsi, mungkin pulang kita dari sini sudah bisa kita rekrut itu. Karena kita juga banyak sangat berani dan juga mengenai kompetensi dalam seseorang itu diangkat menjadi pengawas. Nah, satu lagi posisi masalah P3K. Kita tadi tidak ada menyinggung tentang P3K. Di dalam kegiatan ini sesuai dengan Permen RB nomor 21, kita hanya menyinggung tentang PNS. Sementara P3K itu adalah bagian daripada ASN. ASN itu ada 2. PNS dan P3K. Nah, yang kita bahas dari tadi hanya PNS. Bagaimana kedudukan P3K dalam jabatan fungsional
atau kenaikan jenjang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Dari ada beberapa hal yang masih saya katakan tentang kemarin ada beberapa pengawasan untuk kenaikan jenjang dia itu uji form. Setelah mengikuti uji form dia tidak lulus. Apakah nanti kalau nanti diadakan bulan Juni, apakah mereka bisa ikut lagi? Ini yang hambatan kami karena pada saat dia kita tidak lulus uji form. Yang kedua, Bu, tentang pengawas. Pengawas di kami di Sulawesi Selatan itu pengawas hampir punah juga, Bu, karena 24 kabupaten terus tidak ada peningkatan pengawas. Ini yang masalahnya. Jadi yang diangkat guru yang diangkat oleh Dignas mengikuti itu dia mau menjadi pengawas kami berdua, terutama pengawas dasar. Kenapa? Karena diangkat oleh Pemda. Tetapi pada dasarnya kami dari Kementerian Agama itu memberikan rekomendasi karena dia bermohon ke kami, cuma kedua kami memberikan rekomendasi. Setelah kami memberikan rekomendasi, dia diangkat untuk jadi pengawas. Setelah terbit SK diangkat jadi pengawas, kami bina, terus kembali lagi, Bu, kami dikembalikan lagi. Ini dilema juga kalau mengatakan Pemda karena setelah diangkat jadi ada SK-nya ditarik kembali, dijadikan lagi kembali jadi guru. Ini yang masalah kan juga. Terus yang kedua, pengawas untuk tingkat menengah. Untuk tingkat menengah ini yang mengangkat itu kan dari provinsi, bukan dari Pemda kabupaten provinsi. Terus kami pernah mendatangi provinsi langsung audiens menyatakan tentang pengawas menengah ini. Karena di Makassar itu pengawas menengah memang kurang sekali. Jadi kami datang bagaimana ini pengawas menengah karena yang mengesahkan adalah provinsi. Kata di sana di provinsi itu belum ada peluang, belum ada formasi atau tanya untuk itu. Jadi kami mohon dengan Ibu sebagai Menteri Perbankan kalau bisa ada surat lah turun ke provinsi menyatakan bahwa pengawas BAI yang diangkat dari dinas ada kotanya begitu ya Bu, supaya kami juga menyampaikan kami terus terang ini selalu di WA dari guru-guru bagaimana ini pengawas untuk bisa diangkat. Jadi kan sampaikan kemarin itu kan harus uji form, harus apalagi dia dari kepala sekolah. Kan sudah sampaikan itu, inilah yang masalah. Mudah-mudahan dengan kita bisa duduk bersama di sini, bisa terbuka semua pikiran kita. Mudah-mudahan pengawas ke depannya dengan ada ini bisa kembali lagi untuk mengangkat beberapa pengawas dari Pemda. Makasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup 3 dulu ya, untuk bisa dijawab. Terima kasih Pak Nadi, Pak Husen, dan Ibu. Ibu aja. Pertanyaannya lumayan dan di saat regulasi penyesuaian atau turunan dari permen ini juga sedang berproses ya, Pak Ibu. Jadi ini saya sebetulnya versi di tengah-tengah ya. Nanti saya memberikan responnya posisinya di tengah-tengah gitu ya, karena ini masih bisa ada hal-hal yang sedang dalam proses pengembangan dan juga terutama kalau sudah kan itu kan panjang ini Bapak Ibu ya urusannya ya, karena dipikirkan versinya dan seterusnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa entah itu yang disebut penugasan ya, konteks penugasan itu berarti guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Suaranya tidak jelas Pak Zaki dari Zoom. Kemudian guru yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan, ini nanti juga formal, non formal.
itu kan berarti kita perlu menyiapkan calon-calonnya. Jadi perlu kita memastikan ada keseimbangan supply demand-nya, gitu ya. Karena Mohon izin Pak yang Zaki, disebut suara kebutuhan kurang penugasan, jelas. meskipun itu penugasan, itu tetap ada hitungan kebutuhan penugasannya. Nah, di dalam peraturan Menpan RB dikatakan bahwa oh, Kurang kurang jelas. jelas. Oh, Oh, oh ya, ya, ya. ya, Baik. baik. Sudah Sudah cukup cukup jelas ya jelas Bapak ya, Ibu ya suara saya ya. Ibu ya suara saya ya. Ya, Benar ya. Alhamdulillah sudah Baik. sekarang. Di Alhamdulillah. dalam Di dalam peraturan Menpan RB peraturan itu Menpan Bapak RB Ibu itu, Bapak bahwa Ibu, bahwa formasi jabatan yang formasi sudah jabatan yang ditetapkan sudah Menpan, ditetapkan Menpan, artinya di sini artinya formasi di sini jabatan formasi pengawas sekolah, jabatan pengawas pamong, sekolah, dan pamong, penilik ya, dan itu penilik ya, secara itu otomatis secara menjadi otomatis formasi menjadi jabatan formasi fungsional jabatan guru. fungsional guru. Nah, nantinya hanya Nantinya ada satu hanya ada satu kebutuhan jabatan atau formasi jabatan yang disebut jabatan jabatan fungsional fungsional guru. guru. Seperti itu Seperti ya. itu. Ya. Itu di Permenpan Itu di RB-nya ada. Menpan RB-nya ada. Nah, Nah, berarti nanti berarti nanti apakah itu yang apakah itu yang perpindahan atau perpindahan tadi Ibu atau tadi mengatakan Ibu pengangkatan ya? ya, Itu nanti itu konteksnya nanti tetap Bu konteksnya tetap ya. Di sini. Sepanjang belum sepanjang belum dilakukan dilakukan penyesuaian penyesuaian jabatan jabatan ke dalam ke JF dalam guru yang guru baru, yang baru, artinya artinya sudah sudah tersedia tersedia formasi formasi jabatan jabatan dengan dengan jabatan yang jabatan pengawas sekolah, pengawas sekolah, lamong, atau pamong, penilik atau yang masih penilik ya, jabatan yang jabatan masing-masing masing-masing itu itu diakui sebagai diakui formasi jabatan sebagai guru. formasi jabatan guru. Dan silakan itu Dan berproses silakan untuk itu berproses untuk peng-SK-annya. Ya, seperti peng-SK itu. ya. Nah, saya ingin Nah, menjawab saya dari ingin Pak Dadi dulu menjawab ya. dari Pak Dadi Eh, dulu ya. nah, Nah, oke. Apakah oke. yang sudah Apakah memiliki yang sudah sertifikat pendidik memiliki seperti sertifikat Bapak pendidik contohnya tadi seperti Bapak PTP contohnya tadi ya, PTP karena ya, penyederhanaan karena jabatan penyederhanaan administrasi ya Pak jabatan ya, administrasi maka ya Pak ya, kemudian dialihkan maka semuanya ke kemudian JF, dialihkan Bapak semuanya kena ke JF, kasih jadi Bapak kena JF kasih ahli jadi muda ya Pak JF ya, ahli PTP muda ya, ahli muda. PTP ahli Nah, muda. apakah Nah, bisa beralih apakah ke bisa guru? Bisa, beralih ke guru? bisa aja Bisa, Pak. bisa Perpindahan aja. itu, Bapak kan sudah Perpindahan punya itu, Bapak sertifikat kan sudah pendidik sertifikat ya pendidik Pak ya, seperti itu. ya Pak ya. Tinggal nanti Tinggal nanti melalui uji kom tidak, melalui uji karena kom Bapak tidak, pernah karena Bapak pernah semula pernah menjadi guru ya, itu nanti ada uji komnya Pak. Ya, tetap ada uji kom. Ya, itu peraturannya di peraturan Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional Pak. Jadi pengangkatan kembali uji kom karena pengangkatan kembali ke dalam JF semula. Seperti itu Pak. Ya. Ya Pak, jadi mau jadi guru lagi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rekan-rekan pamong belajar ya yang sudah memiliki sertifikat pendidik tidak perlu lagi Pak mengambil pendidikan profesi guru lagi. Jadi nggak perlu. Serdik yang sudah dimiliki itu sudah diakui gitu ya. Hmm. Seperti itu ya. Pak Dadi, gimana Pak? Sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak tadi? Sudah. Kalau soal PTP-nya, Enggak, Bu. Maunya jadi gini Pak. kabit, bukan bukan guru. Iya, iya, iya. Itu garis tangannya ya Pak ya. Garis tangan, iya. Kemudian gini Pak, ini kalau pertanyaan Pak tadi Pak Husen juga ya, maaf Pak Husen ya. Pak siapa? Oh Pak Zahrer, aduh namanya Pak Dahler maupun Pak Dadi ya tentang PTP saya juga PTP Pak. Ah, tapi PTP saya juga itu perpindahan sebenarnya ya Pak ya. Tapi warna PTP saya mungkin agak lumayan ya, agak lumayan karena saya itu 28 tahun di Biro Kepegawaian Pak ya. Itu saya pernah menangani analisis kebutuhan pelatihan juga pengembangan pegawai. Kemudian saya cukup banyak berkecimpung di jabatan fungsional dan juga yang terkait dengan jabatan pimpinan tinggi. Seperti itu, Pak. Ya, apa Pratama, Madya yang seperti itu pernah saya lalui juga. Nah, kemudian saya promosi menjadi direktur.
Tendik 2015 di GTK juga 2015 2017. Nah, di situ banyak mengembangkan juga model-model pelatihan peningkatan kompetensi untuk kepala sekolah, pengawas sekolah dan tendik. Jadi itu sebetulnya sedikit banyak Pak ya, ternyata saya sudah menerapkan ilmu ke-PTP-an saya. Karena kan ADI Bapak itu ya, ADDIE itu ya Pak ya, ilmunya kan dari analisis kebutuhan, terusnya perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi, seperti itu Pak ya. Itu ternyata sudah diterapkan. Kemudian saya rotasi menjadi Kapus Diklat Pak. Kapus Diklat di Sawangan itu juga 2 tahun Pak, 2 tahun 7 bulan kurang lebih. Terus saya 60, saya beralih ke PTP. Nah, saya beruntung ya, Pak, di PTP itu, waktu itu belum ada pengelolaan kinerja yang sesuai ekspektasi pimpinan loh, Pak. Ya, jadi benar-benar murni mau nggak mau kalau mau apa mengajukan penilaian angka kredit itu dupak dan bukti kerjanya itu ya bukti kerja saya melaksanakan tugas sebagai PTP. Jadi saya cukup ditempa di situ itu Pak di Pusdatin, apalagi di situ sebagai pembina teknis PTP ya Pak ya. Maka saya saran Bapak jangan tinggalkan PTP-nya atau nanti kecuali ada promosi ya Pak ya. Atau menjadi guru juga itu juga sangat mulia Pak karena guru kurang konon kabarnya kan gitu Pak ya guru kurang. Jadi bayangkan kalau guru kurang kemudian ada penugasan ya penugasan ini ada rasionya juga sekolahnya berapa yang dibina ya. Itu juga kan kalau gurunya kurang, ini kejadian yang ibu tadi udah di SK kan, terus diangkat lagi sebagai guru. Karena guru lebih penting, Pak, tanggung jawabnya di kelas. Dengan jumlah murid 30, 35 atau 40 orang kan gitu. Lebih diperlukan gurunya ketimbang menjadi pengawas begitu. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan, Pak ya, mungkin gini ya Pak ya, dengan adanya Permen Pan RB 6 ya Pak ya, 6 2022 ya, tentang pengelolaan kinerja itu kan SKP kita kan sesuai ekspektasi pimpinan. Nah, disitulah Pak, pimpinan punya perjanjian kinerja apa, target kinerja apa, itu yang diturunkan kepada pegawai di bawahnya kan gitu konsepnya ya. Jadi saya pun juga ngalami Pak, harus membuat drafting surat ya harus menerima tamu karena itu ekspektasi pimpinan ya. Saya juga antara lain hadir ke sini. Ekspektasi pimpinan berarti berangkat wakili saya misalnya seperti itu. Tapi ya eh, mudah-mudahan Bapak punya cara untuk juga tetap mengasah sebagai PTP. Nah, itu banyak Pak pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pembina teknisnya itu di Pusdatin. Bapak udah jadi anggota belum Pak? Misalnya anggota asosiasi profesinya. Ada itu Pak APTPI, Asosiasi PTP Indonesia. Nanti di situ Bapak bisa senang Pak berkumpul sama ini ya sebetulnya lebih pada pengembangan kompetensi yang tadi saya bilang di situ karena banyak dilakukan perancangan-perancangan untuk model pembelajaran dengan segala aspeknya mulai dari analisis sampai evaluasinya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak berminat kembali jadi guru, itu juga mulia karena guru juga kurang ini, Pak Direktur. Nah, dan menjadi pemikiran bahwasanya pangkat kita dulu kan diturunkan. Nah, untuk mencapai mandiri harusnya kita sudah hampir 5 tahun ini dan angka kredit kita sudah cukup. Tapi saya lihat di grup kita itu belum ada yang bisa melakukan itu. Jadi ini posisinya di mana? Nah, ini jadi nggak apa-apa ini Pak melebar ke situ dulu, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Saya sih tergantung Bapak. Saya izin dulu ini. Eh, udah dilakukan pak integrasi belum Pak? Sudah ya. Kalau itu sudah diterima, itu kan sejak tahun 2023 itu
untuk memperoleh angka kredit itu Pak ya, itu kan relatif lebih mudah dibandingkan waktu saya masih melaksanakan sebagai JF itu saya dupak Pak. Benar-benar bikin laporan dengan angka kredit yang 0,0 sekian gitu Pak. Jadi baik-baik aja kerjanya yang benar gitu ya. Itu pasti predikat minimal baik pasti diperoleh ya nggak Pak? Pasti ya Pak ya. Dan itu kalau muda berarti Bapak kan 25 pasti udah diperoleh itu Pak. Setiap tahun. Nah, ya itu artinya Bapak udah bisa berhitung dari pangkat apa Pak? Bapak pangkatnya sekarang? Ah, 4A ke 4B itu, oh oke, saya paham ini sekarang. Berarti kecukupan di angka kredit untuk kemadiannya atau 400 itu Bapak pastikan dulu gitu. Ya, dari ekspektasi pimpinan dengan predikat kinerja sangat baik itu dikonversi, dihitung Pak ya, itu ada itu di PRK BKN 03 2023. Itu nanti Bapak kalau itu udah cukup ikut uji kompetensi. Sebetulnya diberi kesempatan 1 tahun dalam jabatan, ya Pak ya. Kalau yang pangkatnya lebih tinggi bisa ikut uji kompetensi. Jadi supaya ini Pak, apa namanya, setara antara pangkat dengan jenjang jabatannya. Iya, ya itu ya Pak ya. Ah, semangat Pak. Tunggu. Walaupun sudah anggaplah di mana-mana dan ikut uji kom, tapi kan harus ada formasi. Iya, formasi juga harus. Iya, formasi juga harus itu. Formasinya tersedia tidak yang madianya. Kan gitu. Karena sekarang itu yang mengunci, jadi kalau kita bicara karir ya, naik jenjang, artinya satu, angka kredit cukup, kemudian uji kompetensi, tapi juga ada yang penting adalah formasinya tersedia di dalam peta jabatan itu. Kalau formasinya tidak ada, boleh naik pangkat sekali, udah gitu. Naik pangkatnya dikasih ibu, tapi jenjang jabatannya masih di bawah. Kalau nanti udah kosong atau peta jabatannya sudah tersedia, baru ikut uji kom. Kalau naik pangkatnya bisa 1 kali. Itu ada di Permenpan RB 1 ya, 2023. Izin saya melanjutkan ya, yang lain tadi. Oke, kemudian hmm, saya justru tertarik tadi Pak ya. Oh ya, gini Pak, saya ingin komen dulu Pak ya. Penugasan ini konteksnya penugasan guru sebagai tadi ada 4 skema itu ya Pak ya. Bukan tugas tambahan. Berbeda Pak pengertiannya. Kalau tugas tambahan itu konsekuensinya masih harus melaksanakan tugas 5M-nya itu yang tadi saya sampaikan. Dia harus punya beban kerja sebagai gurunya itu minimal berapa. Ini enggak Pak. Jadi dia full atau penuh waktu melaksanakan penugasannya. Ya Pak ya, seperti itu. Jadi bukan tugas tambahan. Kenapa Pak? Oh, ekivalensi tetap. Karena nanti hubungannya dengan beban kerja, ekivalensinya itu dengan 24 jam tatap muka itu tetap. Tetap Pak. Konteks guru, tetap. Nanti kesesuaiannya, linearitasnya, kesesuaiannya dengan tugas tambahan yang mana ini sedang dilakukan perubahan, Pak. Tapi rujukan yang terakhir itu Bapak bisa pelajari di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 tentang beban kerja guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Ada di situ, Pak.